weekend itu akan sangat banyak sekali wisatawan, para pendaki yang melakukan pendakian di Gunung Gede Pangrango. Nah, inilah mengapa perlu ada standar pengelolaan pendakian gunung. Beberapa berita mengenai pendakian yang hilang, pendaki yang meninggal dunia, yang sampai kecelakaan itu sering kita dengar. Nah, inilah mengapa salah satunya adalah untuk keamanan bagi pendaki juga. Karena dalam SNI pendakian gunung diatur bagaimana jalur pendakian, bagaimana penandaan, bagaimana fasilitas minimal yang ada di pendakian, dan bagaimana persyaratan terutama bagi seorang pendaki, perbekalan, pakaian yang digunakan, apparel ya, atau sepatu, tas, dan seterusnya, termasuk tenda. Karena gunung sendiri adalah ibarat dunia lain ya, mungkin tidak seperti di daratan yang normal. Di gunung, di samping tidak ada listrik misalkan, tidak ada sumber komunikasi, termasuk mungkin jarang air dan makanan, makanya diperlukan bagaimana pengelolaan suatu pendakian gunung. Nah, untuk itulah SNI ini diterapkan, Bapak Ibu. Nah, tahapan umum yang sudah kami lakukan dalam hal ini kami mendatangi Gunung Gede Pangrango. Nah, umumnya kami ada 5 tahapan untuk sampai sebuah perusahaan, pelaku usaha atau organisasi mendapatkan sertifikasi SNI. Tahap pertama adalah persiapan. Nah, ini yang kami lakukan di Gunung Gede Pangrango adalah baru tahap persiapan, Bapak Ibu, karena kita baru saja gap analisis atau kita observasi di jalur pendakian. Seterusnya adalah pengembangan sistem. Jadi dari hasil gap analisis akan terlihat kesenjangan apa yang belum ada di jalur pendakian, apa yang belum ada di pengelolaan atau SOP pendakian, apa yang belum ada di sarana dan prasarana, termasuk bagaimana rescue team, bagaimana SOP dalam pendakian. Nah, kalau sudah ada pengembangan sistem, selanjutnya adalah implementasi. Nah, implementasi inilah yang menjadi kunci karena yang sudah kita kembangkan di sini yang mengacu dari hasil gap harus diterapkan, Bapak. Diterapkan dalam artian ada pencatatan, ada SOP, ada pemantauan, ada evaluasi. Nah, seterusnya adalah review sistem. Di sini yang umum kita lakukan adalah audit internal sebelum sampai ke sertifikasi. Nah, sertifikasi ini tidak wajib memang, tapi dengan sertifikasi ini mendapatkan jaminan, keyakinan bahwa sistem yang sudah kita terapkan itu memang konsisten. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini isi dari SNI 8748 2019 tentang pengelolaan pendakian gunung. SNI ini disiapkan oleh KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini secara susunan ada ruang lingkup, istilah definisi, kriteria, dan persyaratan pengelolaan pendakian gunung. Nah, bicara persyaratan berarti nilai yang harus dipenuhi, Bapak Ibu. Nah, ini cover dari SNI atau sampul dari SNI pengelolaan pendakian gunung. Ini beberapa definisi atau istilah yang ada di SNI, ada dari mulai istilah pendakian, jalur pendakian, kantor pengelola, sampai bagaimana pengelolaan sampah. Ini menjadi hal yang sangat serius karena sering ditemui Bapak Ibu di jalur pendakian itu ibarat tempat buang sampah juga ya, karena susah juga mengontrol setiap pendaki agar mereka bisa membawa kembali sampah yang dibawa. Nah, ini isi dari SNI pengelolaan pendakian gunung, dari mulai persiapan pendakian, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Di persiapan kita bicara bagaimana informasi yang tersedia di posko atau base camp yang sering kita sebut posko awal pendakian, bagaimana aksesnya, terutama fasilitas, dan kantor pengelola sendiri yang kita kenal sebagai base camp termasuk adalah Simaksi. Nah, di
persyaratan selanjutnya adalah tentang pelaksanaan. Nah, ini ditetapkan bagaimana ada SOP yang harus dibuat oleh pengelola, termasuk adalah pos pelayanan, jalur pendakian, dan SAR ya, tim SAR atau kesiapsiagaan. Nah, di persyaratan terakhir, keberlanjutan jalur pendakian, ini bicara bagaimana pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian, penetapan kuota dan jadwal pendakian, karena yang kita daki adalah habitat makhluk hidup lain, dibutuhkan waktu juga mereka untuk recovery, jadi ada jadwal dan kuota. Dan yang terakhir ini adalah peran serta masyarakat. Ini menjadi penting Bapak Ibu karena kawasan pendakian umumnya juga beririsan dengan ladang, kebun, atau beririsan dengan pemukiman penduduk. Hal ini menjadi penting agar keberadaan masyarakat ini menjadi bagian dari pengelolaan pendakian karena jangan sampai masyarakat itu merusak hutan atau merusak jalur pendakian atau merusak habitat yang ada di gunung. Makanya perlu peran serta mereka, minimal ada sosialisasi mengenai jalur pendakian, mengenai habitat yang ada di flora fauna yang ada di kawasan pendakian dan seterusnya. Ini Bapak Ibu secara detail isi dari SNI. Jadi inilah yang kita lakukan dalam pendampingan pengelolaan pendakian. Ini ada sekitar 8 SOP wajib ya, dari mulai pendaftaran, penetapan kuota, perkemahan, pengelolaan dan pemeliharaan jalur, pengelolaan sampah, sampai dengan kesehatan, keamanan, dan keselamatan pendakian. Ini juga di SNI ini juga diberikan contoh-contoh SOP, contoh-contoh pencatatan yang dilakukan oleh pengelola. Nah, hal ini menjadi penting karena tadi bahwa jalur pendakian itu mayoritas jalur yang tidak aman, jadi diperlukan kecukupan informasi baik bagi si pendaki, bagi pengelola, dan bagi ada istilahnya tour, ada istilahnya porter, dan masyarakat sekitar. Nah, ini yang harus dilengkapi pada saat kita melakukan pendakian. Ini contoh-contoh Bapak Ibu ya. Nah, kami yang sudah lakukan di Gunung Gede Pangrango adalah saat ini baru tahap awal Bapak Ibu. Jadi pada tanggal 11 sampai 12 Oktober yang lalu kami melakukan observasi dari mulai jalur pendakian di Cibodas sekitar 5 km ya, atau sampai 6 km menuju puncak, dan menuruni jalur Gunung Putri. Jadi full kita lakukan pendakian dan turun mendaki 2 jalur. Karena kita ketahui bahwa di Gunung Gede itu ada 2 jalur resmi, yaitu jalur Cibodas dan jalur Gunung Putri. Nah, sekali lagi kita memilih Gunung Gede Pangrango karena apa? Karena yang paling dekat dengan ibu kota dan termasuk paling banyak kunjungan pendaki di saat weekend maupun liburan. Nah, itulah mengapa kita memilih Gunung Gede Pangrango. Nah, selanjutnya adalah langkah selanjutnya yang ingin dicapai atau ingin dilakukan oleh kami, yaitu melanjutkan pendampingan SNI ini Bapak Ibu, karena memang selain sebagai role model dan tadi juga sebagai satu kawasan pendaki yang paling banyak didaki, nah kita sudah menyusun atau menetapkan rencana aksi, yaitu melanjutkan pendampingan SNI pengelolaan pendakian di Gunung Gede. Inilah tabel yang sudah kami susun, yang rencana akan dilakukan sampai dengan awal tahun semester pertama atau triwulan pertama di 2024. Kami harapkan Gunung Gede Pangrango sudah siap sertifikasi untuk SNI 8748 2019 tentang pengelolaan pendakian. Itulah yang dapat kami laporkan di tengah semester program magang MBKM kami di Badan Standarisasi Nasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.